إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah jalla wa ala, karena dengan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka akhir dari kehidupan kita adalah husnul khatimah. Maka apa yang dicita-citakan oleh seluruh manusia, oleh setiap muslim, setiap mukmin, meraih ridha Allah akan tercapai dengan menjadikan seluruh corak hidupnya adalah syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, ketika kita berkomitmen untuk bersyukur kepada Allah jalla wa ala, bahwa kunci kebahagiaan hidup dunia akhirat adalah syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita harus senantiasa memperhatikan, menjaga selama kita diberi umur oleh Allah dua hal yang menegakkan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah tauhid. Kita harus menjaga tauhid, juga ikhlas. Setiap amal yang kita amalkan, amalkanlah karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan meremehkan hal itu, karena ini adalah rukun syukur kepada Allah jalla wa ala. Yang kedua, agar kita senantiasa semakin bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ikuti tuntunan Nabi dan sahabat Rasulullah. Kapan kita meninggalkan tuntunan Nabi SAW dan petunjuk sahabatnya dalam kehidupan kita, maka kita pada hakikatnya sedang melemahkan kekuatan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita manfaatkan kebersamaan kita di ibadah yang sangat sakral ini, yaitu sholat Jumat, pada khutbah Jumat ini, untuk mengambil beberapa pelajaran penting dari kisah inspiratif Nabi Ibrahim alaihissalam yang diambil dari surah As-Saffat dari ayat 102 sampai ayat 111, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunay inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu al-jabin wa nadaynahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika nazzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin fafadainahu bidzibhin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika nazzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ketika Ismail mencapai umur yang sangat diharapkan oleh semua orang tua, di mana anak ketika mencapai umur itu dia bisa banyak membantu kedua orang tuanya. Kemudian pada saat Nabi Ismail mencapai umur yang
membanggakan orang tuanya, yaitu anak yang sudah mencapai umur itu akan bisa banyak membantu orang tuanya. Saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi, diperintah oleh Allah Jalla wa'ala untuk menyembelih beliau, yaitu Ismail. Di mana Ibrahim menyampaikan mimpinya kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana menurutmu? Pandur madza tara? Qala ya abati, wahai ayahku, laksanakan perintah Allah. Insyaallah engkau akan mendapatiku dalam keadaan sabar. Ayat pertama, saya ingin menyampaikan tafsir ayat ini secara ijmali. Secara ijmali atau secara global. Pertama para jemaah, ayat 102 ini mengajarkan bahwa kebahagiaan itu tidak akan pernah didapat kecuali dengan cinta dan taat kepada Allah. Jadi jangan cari kebahagiaan yang hakiki dari cara yang lain, dari jalan yang lain. Kebahagiaan dari Allah Jalla wa'ala di dunia dan di akhirat hanya kita bisa raih dengan cinta kepada Allah dan taat kepadanya. Cinta kepada Allah dan taat kepadanya. Dari mana kita pahami itu? Lihat di akhir ayat ini, dia berkata, satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku ya ayat. Siap menerima, sabar dalam menjalankan perintah. Para jemaah, kenapa Nabi Ismail sabar? Karena sabar itu jalan menuju syukur. Kenapa Nabi Ismail sabar? Kenapa Nabi Ibrahim sabar? Karena untuk menjadi hamba yang bersyukur, ya harus sabar. Terutama sabar dalam ketaatan. Kalau orang ingin sabar, terutama misalnya sabar dari maksiat, kuncinya apa? Dia harus mampu sabar dalam menjalankan ketaatan. Makanya beliau bilang, ayah laksanakan saja. Kenapa? Walaupun akhirnya kalau benar-benar dilaksanakan hilang nyawa beliau, beliau akan kehilangan anak yang paling beliau sayang. Tapi ujungnya kebahagiaan. Mungkin di sela-sela itu dalam prosesnya ada kerikil, ada penderitaan, ada hal yang tidak mengenak. Tapi orang yang bersyukur, orang yang cinta Allah tabaraka wa ta'ala dan taat. Jadi taat itu dasarnya cinta. Makanya orang taat itu harus beramal sesuai dengan tuntunan Nabi, bukan sekedar beramal. Jadi kenapa kita harus mencontoh Rasulullah SAW? Kenapa kita harus mengikuti petunjuk beliau? Karena mengikuti beliau dan petunjuknya itu adalah bukti ketaatan kita kepada Allah, bukti cinta kita kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi tidak ada jalan kebahagiaan kecuali dengan bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah cinta dan taat kepada Allah. Kemudian ikhwatal iman, ayat ini juga memberi pelajaran penting kepada kita bahwa kriteria anak soleh bukan yang hafal Quran, bukan yang rajin sholat. Itu indikator. Tapi di sini Ismail alaihissalam memberi pelajaran kepada kita semua. Anak soleh itu adalah anak yang cinta dan takut kepada Allah. Kalau dia sudah cinta Allah dan takut, otomatis nanti ada sholat, ada kejujuran, ada amanah, ada berbakti orang tua. Jadi yang namanya soleh itu soleh hati, bukan gimmick. Pura-pura baik di depan orang tua, di belakang dia bermaksiat dengan teman-temannya. Ismail ingin menunjukkan sebagai anak soleh. Di mana dia lihatnya bukan lihat ayahnya. Ayah, ini perintah Allah. Saya cinta Allah. Allah tidak mungkin memerintahkan dengan kemurkaan. Perintah Allah itu pasti berdasarkan rahmat. Lihat, Nabi Ismail sangat paham betul, sangat mengenal Allah. Jadi anak soleh itu, jadi target kita sebagai orang tua, dengan segala sekolahnya, kegiatannya, semua yang kita berikan kepada anak, targetnya
bagaimana anak kita mencintai Allah dan takut kepadanya. Kalau sudah cinta dan takut Allah Jalla wa'ala, insya Allah kita orang tua bahagia dan bangga. Meskipun sekolah anak kita tidak begitu tinggi, meskipun tidak sukses secara duniawi, tapi kalaupun tidak sukses duniawi, insya Allah sukses secara akhirat. Kemudian ketika ayat 103, 104 mengatakan, dan juga 105, falamma aslama, ketika mereka berdua sudah berserah diri kepada Allah, bismillah, sudah siap menjalankan perintah Allah, wa tallahul jabin, dan pisau itu sudah melintas di atas dahinya Nabi Ismail alaihissalam, sudah siap menggorok leher Ismail. Nah, wa nadainahu ya Ibrahim, lalu Allah memanggil Ibrahim, ya Ibrahim, qad saddaqtar ru'yah, kamu nyaris menjalankan perintahku. Di sini para jamaah Allah Subhanahu wa taala, kita belajar orang yang bersyukur itu tidak banyak mulut, tidak banyak bicara. Orang yang bersyukur pada Allah banyak beramal. Banyak beramal. Jadi bersyukur itu tidak hanya mengucapkan alhamdulillah, tidak hanya mengadakan syukuran, tapi bersyukur itu amal. Sampai amal yang berat pun dia kerjakan. Karena beliau ingin bersyukur dan ingin bahagia. Sampai betul-betul serius beliau ingin menyembelih, menggorok leher anaknya. Jadi kalau orang ingin bersyukur kepada Allah, selalu yang ada di pikirannya amal. Kepada Allah apa? Yaitu ibadah, sholat. Kepada makhluk apa? Bertaat bagi manusia. Yang ada di pikiran orang yang bersyukur, yang ada di hati orang yang bersyukur, saya harus selalu beramal, saya harus jaga sholat dimanapun, kapanpun, saya selalu khusyuk. Yang ada di pikiran, yang ada di benak hati orang yang bersyukur, kapan saya bisa bermanfaat bagi kaum muslimin? Kapan saya bisa bermanfaat bagi keluarga saya? Itu para jamaah. Maka Nabi SAW bersabda, khairukum anfa'ukum linnas. Orang yang terbaik di antara kalian yang paling banyak bermanfaat bagi orang lain. Ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan apa? Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini adalah ujian yang nyata. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar dari ayat ini. Apa pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa ketika kita diuji oleh Allah, sebenarnya ujian itu adalah ujian yang penuh dengan kekuatan cinta. Ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan penuh rahmat, karena ujian itu adalah untuk menguji kekuatan cinta kita kepada Allah. Jadi tidak ada ujian untuk menyengsarakan. Tidak ada ujian untuk membuat kita menderita. Ujian sifatnya adalah untuk membuat kita bahagia. Dengan dihapus dosa kita, dengan diberi pahala, dengan diangkat derajat kita oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah, seberat apapun persoalan hidup dalam hidup kita. Karena hakikatnya ujian yang Allah berikan kepada kita, pada rumah tangga kita, pada bisnis kita, pada urusan dunia kita apapun, hakikatnya adalah ujian cinta dari Allah. Kalau itu ujian cinta, berarti Allah menguji dengan rahmat, karena cinta kasih. Lihat Allah bilang, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini adalah ujian yang nyata. Jadi jangan ada berpikiran buruk kepada Allah. Jangan ada berburuk sangka kepada Allah, karena Allah menguji kita dengan cinta kasih. Kalau kita beriman. Kalau kita tidak beriman, mungkin. Selama kita muslim, selama kita mukmin, beriman kepada Allah Jalla wa'ala, seberat apapun, sebesar apapun ujian, musibah yang menimpa kita, itu rahmat dari Allah. Agar kita bahagia di akhirat. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang, wa fadainahu bidhibin azim. Kalau sudah cinta, maka butuh pengorbanan. Pengorbanan kita kepada Allah apa? Ya amal. Yaitu dengan berjuang konsisten mengikuti Nabi. Jangan pilih-pilih.
Semua apa yang datang dari Nabi ikuti. Supaya kita semakin Allah ridhai. Kalau orang lihat simbolnya apa? Secara simbolik Allah datangkan kambing. Kami ganti dengan kambing gibas yang besar, kata Allah. Artinya, orang yang sabar dan bersyukur kepada Allah, Allah akan ganti yang lebih baik. Pastinya hidupnya berkah. Wa taraknahu alaihi fil akhirin. Kalau kita ingin menjadi teladan, saya Ustaz, kenapa ya tidak bisa jadi contoh padahal saya lulusan pondok. Keluarga saya keluarga pondok. Tapi kok saya tidak bisa menjadi contoh? Ya karena kita tidak bersyukur. Jadi kunci untuk menjadi seorang yang bisa menjadi contoh, seorang yang bisa memberikan suri tauladan, kuncinya syukur kepada Allah. Karena keteladanan itu datang dari Allah. Nabi itu berakhlak mulia karena Allah yang membuat beliau berakhlak mulia. Sahabat itu berakhlak mulia karena Allah membuat mereka berakhlak mulia. Bukan karena Nabi, bukan karena sahabat Rasulullah. Kuncinya mereka adalah orang yang kembali bersyukur kepada Allah. Jadi kita akan Allah perbaiki. Allah tutup kekurangan-kekurangan kita. Allah hilangkan keburukan-keburukan kita. Kalau kita konsisten dengan syukur kepada Allah. Serahkan semua kekurangan kita kepada Allah. Fokus kepada syukur kepada Allah. Cinta dan taat kepada Allah. Salamun ala Ibrahim. Kalau orang bersyukur, di mana landasan syukurnya hati, dia berangkat dari hatinya. Lalu dibuktikan dengan amal. Maka janji Allah Jalla wa'ala, dia akan bahagia dunia akhirat. Lalu Allah bilang apa? Salamun ala Ibrahim. Keselamatan bagi Ibrahim. Jadi kunci keselamatan adalah bersyukur kepada Allah dengan hati yang senantiasa mencintai Allah dan mengagungkannya, dengan amal yang sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah mengakhiri ayatnya, kadzalika nazil muhsinin. Demikianlah cara kami membalas orang-orang yang berbuat ihsan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzanb fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukuru lahu ala taufiqi wa amtinani wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah sekalian, ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita simpulkan pada khutbah yang kedua dari pemaparan materi pada khutbah yang pertama. Yang pertama, bersyukur kepada Allah adalah satu-satunya jalan menuju kebahagiaan dunia akhirat. Yang kedua, bersyukur kepada Allah berarti cinta dan taat kepada Allah. Tidak ada cara lain. Cinta dan taat kepada Allah. Cinta dengan tauhid. Cinta dengan tauhid, taat dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena parameter taat itu mengikuti Rasul, sunnah beliau. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, orang itu kalau ingin bersyukur tidak banyak bicara. Karena orang yang banyak bicara tidak Allah beri taufik untuk bisa banyak beramal. Bersyukur itu artinya beramal. Jadi kalau kita ingin selalu bersyukur kepada Allah, maka perbanyak amal. Terutama apa? Amal kepada Allah yaitu ikhlas. Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontoh beliau, kepada manusia bermanfaat, terutama dengan akhlak yang mulia. Terutama dengan akhlak yang mulia. Kemudian kalau orang sudah bersyukur, maka dia harus berkorban. Jadi kita selama di dunia harus sabar. Karena untuk menjadi muslim, menjadi hamba Allah yang baik, tidak mulus jalannya. Butuh pengorbanan untuk menguji kekuatan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian anak yang soleh adalah anak yang cinta dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Terakhir, orang yang bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala dengan menjalankan perintah, lalu ada konsekuensinya. Misalnya, dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, gara-gara dia kerja, lalu dia sholat, oleh bosnya dipecat karena telat misalnya. Wallahi, selama kita bersyukur, konteksnya syukur, menjalankan perintah, meninggalkan larangan, ya, dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar dan menghadapi musibah, maka dengan kita selalu berpegang kepada syukur, Allah akan kasih kita, ya, Allah akan kasih kita pengganti yang lebih baik dari yang hilang dari hidup kita, oleh karena kita konsisten dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serahkan semua rezeki kita kepada Allah, serahkan semua urusan rumah tangga kita kepada Allah. Yang penting kita bersyukur. Di sela-sela itu, pada proses syukur, kita kehilangan istri, kita kehilangan harta, kita kehilangan pekerjaan, yakini Allah akan ganti, Allah akan berikan pengganti yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah awadahu khairan min. Barang siapa meninggal sesuatu karena Allah, maka Allah akan berikan pengganti yang jauh lebih baik. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi para jamaah sekalian, menjadi bekal bagi hidup kita untuk menjadi muslim yang lebih memahami makna syukur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua dan mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadhiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih lana dinana alladhi ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana wa aslih lana akhiratana alladhi ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsyi wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر.